He looks like he could handle a cock. Yeah, small hands. Hai viewer, dimanapun Anda berada, saya doakan Anda sehat, berkah umur, dan lancar rezekinya. Jumpa kembali dengan saya, Bang Yudi, pendongeng film. Kali ini Bang Yudi akan berdongeng film dengan judul Wrath of Man yang tayang pada tahun 2021 dan dibintangi oleh aktor laga senior Jason Statham dan disutradari oleh Guy Ritchie. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja cek diskon dan intro. Film berawal dari dua orang pengantar uang di bawah perusahaan yang bernama Vertigo. Di tengah perjalanan mereka dihadang perampok dan langsung menembakinya. Setelah dua orang tersebut tewas, lalu mereka mengambil semua uang yang ada dalam mobil itu. Di suatu hari ada seorang yang melamar kerja di suatu perusahaan pengantar uang. Ia bernama Patrick Hill, ini dia orangnya. Di sana ia bertemu dengan Bullet, salah satu pegawai senior Vertigo. Bullet di sini bertugas menguji kemampuan Hill dari tes mengemudi, tes menembak, dan kekuatan fisik. Dengan skor 70% di semua tes, Hill pun lulus dan dibawa ke ruang loker oleh Bullet. Namun di sana dia diremehkan oleh teman-temannya. Sampai di scene pembagian senjata pun dia tetap diremehkan. Di hari pertamanya, si Hill mendapatkan tugas mengambil uang di hotel untuk dibawa ke markas Vertigo. Namun lagi-lagi dia diremehkan oleh si Boy karena masih karyawan baru. Setelah menjalankan tugas, Bullet mengajak ke bar, namun Hill akan menyiapkan dulu. Pada saat itu, Hill memperhatikan salah satu nama. Setibanya di bar, Hill masih saja diganggu salah seorang karyawan di sana. Namun, sikap dingin Hill bagai baba yaga, dia mampu mengatasi dan membuat Bullet respect padanya. Di hari kedua, Hill kembali bertugas dengan Boy dan Bullet. Namun mereka bingung dengan Bullet yang pergi dari tadi dan tak kunjung kembali. Saat itu terdengar di radio, Bullet sedang disandra. Dan yang menyandra, Bullet menyuruh mereka berdua menyerahkan uang yang ada di dalam mobil mereka. Boy yang tadinya bersikap berani dan sok jagoan berubah menjadi ciut seketika. Namun Hill tetap bersikukuh untuk membawa mobil beserta uangnya kepada penyandera Bullet. Terlihat di sana Bullet sedang ditodong oleh perampok. Para rampok menyuruh satu orang untuk memindahkan uang dari truk ke mobil mereka. Ketika Hill sedang memindahkan uang tersebut, dia langsung menembaki satu persatu rampok sampai modar. Kita lihat aksinya. Sorry, pal. Who'd you work for? Dick! Suck your own dick. Keesokan harinya, Hill, Boy, dan Bullet diminta keterangan. Semua keheranan dengan si Hill. Lalu si Hill diperlihatkan rekaman perampokan sebelumnya yang terdapat dua petugas dan satu warga biasa meninggal. Apa ada hubungannya dengan si Hill? 3 bulan kemudian, Hill kembali bertugas bersama Bullet untuk mengantarkan uang. Di tengah perjalanan ada rampok yang menghentikannya. Reverse! Reverse! I can't fucking... Cover! Chinatown! Para perampok tersebut menyuruh mereka keluar. Namun saat Hill keluar dan membuka maskernya, tiba-tiba mereka pun lari terbirit-birit bak melihat seorang hantu. Boy dan Bullet pun mulai curiga siapa Hill yang sebenarnya. Singkat cerita, Hill pun habis bercocok tanam dengan Dana dan menginterogasi dari mana asal uang yang ada di rumahnya.
jeez, all right, okay. Dana menjelaskan uang itu ia curi dari pesaing Vertigo sebagai uang pensiunannya. Retirement fund is yours. 5 bulan sebelumnya terlihat Hill dan anaknya, Mahmud, ingin pergi ke kebun binatang, namun Hill mendapatkan telepon dari anak buahnya untuk mengawasi sebuah truk. Mereka pun pergi dan Hill berpura-pura untuk membeli burrito agar bisa mengawasi truk tersebut. Two burritos, please, sir. Saat truknya keluar, ia pun memberitahu bahwa truknya belok ke kanan. Scene ini menjelaskan kilas balik perampokan di awal film tadi yang juga menewaskan Mahmud, anak si Hill. Selain Mahmud yang tewas di TKP, Hill pun yang coba menyelamatkan juga tertembak. 3 bulan berikutnya, setelah Hill sembuh, dia bersama anak buahnya menyisir preman satu persatu di area tersebut hanya untuk mencari siapa pembunuh anaknya. Gokil gak tuh? Setelah menyiksa preman pensiun bernama Kang Komar, Hill pun mendapatkan nama pembunuh anaknya, yaitu kakek Sugiono bersaudara. Sampainya di rumah kakek Sugiono, rupa-rupanya bukan dia pembunuhnya. Kakek Sugiono merupakan seorang sutradara film pengencrotan, namun Hill pun tetap membunuhnya. Mati. Hill pun mengubah identitasnya menjadi Patrick Hill dan dia memutuskan untuk menyelidiki kasusnya sendiri dengan melamar kerja di Vertigo. Scene berpindah ke sekelompok orang yang merencanakan perampokan ke rumah salah satu miliarder. Mereka melakukan perampokan dan pencurian dengan lancar tanpa gangguan. Merasa hasil perampokan rumah tersebut kurang, pada hari ultahnya, Jack, pimpinan perampok, merencanakan merampok mobil pengangkut uang milik Vertigo. Keesokan harinya, mereka pun melakukan perampokan sesuai arahan dari sutradara di scene awal tadi. 5 bulan berikutnya, karena uang yang dicuri dari truk itu sudah habis, mereka merencanakan pencurian besar-besaran langsung di kantor Vertigo pada saat Black Friday. Keesokan harinya, Terry memberikan arahan pada pegawainya tentang penjemputan uang besar-besaran bernama Black Friday tersebut. Dan Hill pun mendapatkan tugas bersama dengan Bullet. Namun di tengah perjalanan, Bullet pun mengaku dia adalah orang dalam dari kelompok pencuri tersebut dan mengajak Hill untuk bergabung dengannya. Hill pun menerima tawaran tersebut dan membawa masuk kelompok tersebut ke kantor Vertigo dengan hikmat tanpa diketahui oleh para petugas. Para perampok mulai melakukan aksinya dengan menyandera Terry, Hill, Boy, dan yang lainnya. Namun para penjaga yang lain tidak mudah menyerah begitu saja dan terjadilah baku tembak di sana. Untuk mengamankan situasi, Hill pun membunuh salah satu perampok tersebut dan menggunakan pakaiannya untuk penyamaran dalam pengejaran perampok itu. Dan setelah itu, Hill menembak kembali satu perampok dan memasukkan handphone ke dalam tas yang berisi uang yang dicuri itu. Kaki Hill tertembak, namun dia kembali berhasil membunuh perampok tersebut. Di sisi lain, Bullet membantai teman-temannya sendiri, termasuk si Boy yang merupakan teman karibnya. Bullet menembaki Hill dan pergi bersama Jack karena perampok yang lain sudah al-badar.
nothing they can do to stop us. Mereka pun keluar dengan menerobos kerumunan polisi yang berjaga di luar dan langsung masuk ke dalam gedung. Setelah di dalam gudang, mereka menurunkan uang dan membawanya ke dalam mobil yang sudah dia sediakan. Setelah itu, Bullet berniat menembak Jen, namun Jen lebih dulu menembak Bullet. Mamam, aliansi macam apa ini? Malam harinya, Jen pun terlihat sangat senang mendapatkan uang sebanyak itu sendiri. Jen mendengar suara handphone berdering, disangka dari handphone miliknya. Ternyata dari handphone di dalam tas yang ia curi. Kita tahu handphone itu Hill yang menaruhnya saat perampokan itu terjadi. Lalu, Hill memberikan dokumen visum kematian anaknya yang Jen tembak mengenai hati, paru, limpa, dan jantungnya. Hill langsung menembak Jen seperti yang ia lakukan pada anaknya waktu itu, yaitu hati, paru, limpa, dan jantungnya. Nasihat yang kita dapat dari film ini, jangan pernah menyakiti seseorang walaupun hanya sedikit saja, apalagi sampai membunuhnya, karena pembalasannya sangat begitu menyakitkan.